Kita bersyukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dimanapun Bapak Ibu berada, bahwa Tuhan tetap baik. Apapun kondisi kita, bahwa kita tetap beribadah kepada Tuhan. Meskipun lewat live streaming ini, Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Kita buka ibadah kita duduk kembali, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Apapun kondisi saat ini Tuhan, bahwa kami mau katakan Yesus tetap baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau bersekutu beribadah di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati kami semua yang bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami dan serahkan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Bagaimanapun kondisi kita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. 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 Puji Tuhan, bahwa Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami tidak akan pernah takut Tuhan, sebab Tuhan selalu beserta dengan kami. Kami tidak mau bimbang Tuhan, apapun kondisi saat ini Tuhan Yesus. Kami tetap percaya dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bahwa aku tidak takut, sebab Kau besertaku ya Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau yang meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
adalah kepercayaan kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan lebih sungguh lagi. Yesus memegangku, memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi katakan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Saudaraku sekalian, kita akan berdoa dulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau kami boleh ya Tuhan saat ini meskipun dengan ibadah secara online, tapi kami bersyukur karena kami masih mendapat kesempatan untuk beribadah bersama. Mari Tuhan, kami perlu sebagian daripada firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua.
sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja, melainkan pula menjadi berkat bagi kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bersyukur ya, meskipun kita ibadah secara online, tapi kita masih bisa mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Dan hari ini saudara-saudara, saya akan sampaikan yaitu tentang rahasia keuangan yang diberkati Tuhan. Semua orang pasti ingin diberkati. Tidak ada orang yang tidak ingin diberkati ya. Bahkan kepenginnya malah berkahnya besar. Demikian juga kita saudara sekalian sebagai anak-anak Tuhan, kita juga akan diberkati bahkan dengan berkat jasmani dan rohani. Karena Tuhan tidak hanya memberikan berkat jasmani tapi juga berkat rohani. Saudara sekalian, tetapi untuk kita mendapatkan berkat yang dari Tuhan itu, maka kita harus berani bayar harga. Kita harus berani bayar harga, dan harga yang harus kita bayar itu ada tertulis di dalam Alkitab kita. Yang pertama, saudara-saudara, rahasia yang pertama supaya keuangan kita diberkati oleh Tuhan, yaitu di dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Saya akan bacakan bagi saudara ya. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudaraku sekalian, cara Tuhan dengan cara dunia itu beda ya. Kalau cara Tuhan ini, kalau mau diberi, maka kita harus memberi. Kalau mau diberkati, maka kita harus memberkati. Kalau mau dikasihi, maka kita harus mengasihi. Bahkan kalau mau ditolong, kita juga harus mau menolong ya. Itu cara Tuhan. Di dalam kita memberi, maka itu akan terjadi kerugian. Kita kalau memberikan rugi. Tapi kalau kita menerima untung, ya makanya orang kepenginnya selalu menerima supaya selalu mendapatkan untung. Dan semua orang pasti maunya untung ya, nggak ada yang mau yang rugi. Tapi kalau kita, saudara-saudara sekalian, sebagai pengikut Kristus, maka kita juga harus mengikuti cara Kristus. Cara Kristus adalah berilah, maka kepadamu akan diberi. Rasul Paulus juga mengingatkan di dalam Filipi 2 ayat yang keempat. Di situ ditulis demikian, saudara-saudara. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di sini berlaku hukum tabur tuai ya. Apa yang ditabur itu yang dituai. Tidak ada petani yang langsung panen tanpa harus menanam dulu. Maka dia harus menanam dulu baru panen, saudara-saudara. Demikian juga tidak ada karyawan yang begitu datang ke kantor tiba-tiba kemudian dikasih gaji ya, nggak mungkin, saudara-saudara. Pasti dia harus bekerja dulu ya, maka dia akan mendapat upah atau mendapat gaji. Setelah dia bekerja 1 bulan, biasanya baru dapat gaji untuk 1 bulan. Jadi tidak ada yang menerima begitu saja, pasti harus ada harga yang harus dibayar, saudara-saudara ya. Dan di dalam Galatia 6 ayat 7 firman Tuhan juga mengatakan demikian bagi kita sekalian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermalukan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi apa yang ditabur itu yang akan dituainya. Jadi saudara sekalian, kita perlu ingat akan hal itu ya. Jadi kita harus, kalau kita mau menuai, kita harus menabur dulu. Di dalam Amsal 19 ayat 17 juga dikatakan di situ bahwa siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kita melihat di sini betapa baiknya Tuhan itu. Kalau seseorang memberi, misalkan si A memberi kepada si B, maka si B ini kan harusnya merasa berhutang budi ya, berhutang kepada si A. Tapi Tuhan mengatakan Tuhan yang merasa berhutang kepada si A dan Tuhan akan membalasnya.
Tuhan akan memberkatinya. Itulah kebaikan Tuhan, saudaraku sekalian. Jadi, saudara, dalam hal ini maka kita harus memberi ya, banyak memberi kalau ingin diberi. Karena firman Tuhan mengatakan, berilah maka kepadamu akan diberi. Ada satu ilustrasi yang baik sekali, yaitu satu hari ada 2 orang pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran yang setelah memadamkan api selama 12 jam dia merasa kelelahan ya. Kemudian dia datang, ini terjadi di New Jersey, Amerika Serikat sana. Dia masuk ke dalam satu restoran yang buka 24 jam. Jadi waktu dia selesai dengan tugasnya, kemudian dia masuk ke situ minta dibikinkan kopi yang pekat katanya. Karena dia kecapean, saudara-saudara, dia ingin melepaskan lelah supaya supaya dengan minum kopi itu segar kembali. Si pelayan itu namanya Liz Wood. Si Liz Wood ini melihat, waduh, ini 2 orang sangat kelelahan, dia kasihan, saudara-saudara. Hatinya iba, kemudian dia membuatkan pesanannya, kopinya dibuatkan, tapi dia juga memberikan roti. Ada 2 porsi roti yang diberikan kepada 2 orang ini. Dan kemudian dia katakan kepada 2 orang ini gratis ya dari saya yang traktir. Karena Bapak berdua sudah berjasa memadamkan api, sudah menolong banyak orang. Jadi ini saya kasih gratis sebagai tanda saya menghargai apa yang Bapak sudah lakukan. 2 orang ini sangat terharu akan kebaikan si Liz. Kemudian pada waktu mereka pulang di rumah, mereka kemudian berkata, kita harus kasih sesuatu kepada si Liz ini, yaitu dengan cara menceritakan kebaikan Liz ini di media sosial. Viral, saudara-saudara. Kemudian orang-orang yang membacanya, mereka kemudian datang ke restoran, penasaran ya, dia datang ke restoran tersebut, dan di situ dipesankan oleh si penulis bahwa kalau ke sana kasih tip yang gede ya buat si Liz karena dia baik hati katanya. Jadi mereka datang ke sana. Dan ternyata orang-orang itu juga yang penasaran kemudian menyelidiki kehidupan Liz sambil bertanya-tanya, kan orang memang Liz ramah ya, orangnya ramah, jadi kemudian bertanya-tanya dan akhirnya mereka tahu bahwa Liz ini adalah mempunyai seorang ayah yang lumpuh, yang tidak bisa kemana-mana karena tidak punya kendaraan. Dan kemudian 2 orang pemadam kebakaran ini waktu mendengar begitu, saudara, kemudian dia menggalang dana ya. Dia menggalang dana melalui media sosial, dan singkat cerita dia bisa mendapatkan puluhan ribu dolar. Dan kemudian diberikan kepada Liz yang sangat terharu mendapatkan berkat yang besar itu. Kemudian dia bisa membeli mobil untuk ayahnya, sehingga kalau kemana-mana bisa membawa ayahnya bahkan dengan kursi rodanya, sehingga ayahnya bisa tertolong ya, tidak di rumah saja. Saudaraku sekalian, bayangkan ya, hanya dengan memberi 2 porsi sarapan untuk 2 orang dengan tulus hati diberikan oleh Liz, apa akibatnya? Dia mendapatkan mobil. Dia diberkati Tuhan. Inilah cara Tuhan. Kalau kita ingin diberi, maka kita harus memberi. Karena firman Tuhan mengatakan, berilah maka kepadamu akan diberi. Dan ini merupakan rahasia yang pertama, keuangan yang diberkati Tuhan, yaitu berilah maka kepadamu akan diberi. Yang kedua, saudara-saudara, saya akan bacakan di dalam Maleakhi 3 ayat 10, dikatakan di situ bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, kata firman Tuhan. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi rahasia keuangan yang kedua supaya diberkati, keuangan yang diberkati, yaitu memberi perpuluhan. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, maka saudara-saudara kita akan menemukan bahwa berkat bagi orang yang memberi perpuluhan itu tidak akan berhenti, tidak akan stop, tidak akan ada orang yang dapat menghalangi berkat itu. Kita pasti
akan tetap menerima berkat dari Tuhan kalau kita memberi perpuluhan. Memang banyak pendapat saudara tentang perpuluhan ya. Sekarang ini katanya wah itu mah Taurat, itu mah Tuhan Yesus kan sudah menggenapi hukum Taurat, jadi sudah nggak perlu lagi memberi perpuluhan. Ada yang berpikir begitu. Ada yang bilang lagi itu kan buat suku Lewi, kan kita kan gak ada suku Lewi katanya. Ada juga yang mengatakan itu perjanjian lama dan macam-macam pendapat yang lain. Tapi sebagai pengikut Kristus saudara, sebagai anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan, maka kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu tertulis di dalam Matius 23 ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, hadas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Tuhan Yesus katakan yang satu harus dilakukan. Apa itu yang satu tadi? Yang pertama yaitu perpuluhan ya. Persepuluhan itu harus dilakukan. Dan yang lain yaitu kesetiaan, keadilan dan belas kasihan itu juga jangan diabaikan. Jadi dua-duanya harus kita jalankan saudara-saudara. Karena Tuhan menginginkan kita memberi persepuluhan ya. Pendeta Dr. H.L. Senduk dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Allah dalam Gerejanya, dia menuliskan di situ saudara bahwa persepuluhan adalah milik Allah. Harus kita kembalikan ya. Kita tidak boleh menahan, kita tidak boleh tidak memberikan karena itu adalah milik Allah yang harus kita kembalikan. Dan di situ Dr. H.L. Senduk menulis saudara, ya saya hanya mengutip saja. Di situ ditulis bahwa orang yang tidak memberi persepuluhan adalah dalam tanda petik maling yang sopan katanya ya, dibilang begitu saudara. Ya mungkin kalau bahasa saya sih pencuri yang santun ya, tapi sama aja saudara. Dan kalau pencuri itu harus dihukum, mau nggak mau kalau pencuri ketangkap dia pasti dihukum. Nah, jadi dia juga mengingatkan bahwa hati-hati kalau kita tidak memberi persepuluhan, karena itu akan ada tulah ya, bisa ada hukuman dari Tuhan karena kita tidak mengembalikan milik Tuhan. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Sudahkah kita sebagai pengikut Kristus mengikuti perintahnya? Sebab di situ juga Pak H.L. Senduk itu juga menulis saudara bahwa orang yang tidak memberi persepuluhan itu merupakan satu dosa yang melumpuhkan hidup kekristenan kita ya, dan pelayanan kita. Jadi saudaraku sekalian, apalagi sebagai pelayan Tuhan, sebagai aktivis gereja ya, itu wajib sekali untuk memberikan persepuluhan, sebab itu akan mempengaruhi pelayanan kita, melumpuhkan rohani kita, dan juga mengganggu dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Karena kita ada sesuatu yang belum dibereskan kepada Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Matius 22 ayat 21b, di situ dikatakan bahwa berikanlah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah ya. Jadi itu yang Tuhan inginkan di dalam kita memberi persembahan persepuluhan, karena itu milik Tuhan yang harus kita kembalikan. Wajib karena itu adalah milik Allah, jadi kita harus kembalikan. Sebagai kesaksian pribadi saudara, oleh kasih karunia Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, bimbingan Roh Kudus, maka saya dari sejak muda saya sudah memberikan perpuluhan bahkan sampai saat ini. Dan sebagai kesaksian, selama ini saya tidak pernah mengalami kelaparan, saya tidak pernah mengalami kekurangan ya. Selalu apa yang saya butuhkan selalu Tuhan beri, karena Tuhan selalu menyediakan, memberkati kepada saya. Karena Tuhan janji bahwa kalau kita memberi perpuluhan, maka tidak ada berkat yang stop bagi kita. Tidak ada yang dapat menyetop berkat untuk kita. Itu janji Tuhan, dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Jadi makanan dan pakaian selalu ada dalam rumah dan keluarga saya. Dan itu pun ada dalam 1 Timotius 6 ayat 8.
Dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi saudaraku sekalian, rahasia kedua supaya keuangan kita diberkati, ya, maka rahasianya adalah memberi perpuluhan. Perpuluhan kalau di gereja kita, saudara, itu tidak diberikan untuk gembala sidang atau untuk pendeta atau untuk seseorang tertentu, tidak, saudara, tapi perpuluhan yang diberikan kepada di gereja kita itu kita kelola, ya, gereja yang mengelola untuk berbagai macam kebutuhan, untuk bayar listrik, untuk kebutuhan pelayanan, ya, pelayanan mimbar dan sebagainya. Semuanya itu dari perpuluhan yang masuk, saudaraku sekalian. Di samping juga untuk, ya, pokoknya semua untuk keperluan gereja, ya, tapi tidak diberikan untuk perseorangan. Marilah saudaraku sekalian, marilah kita mengembalikan milik Allah, ya, yaitu persepuluhan, supaya itu akan menyenangkan hati Allah. Karena itu kita memberikannya juga harus dengan dasar karena kita taat dan mengasihi Allah, bukan karena supaya diberkati, ya. Jadi jangan kita memberi perpuluhan karena supaya kita diberkati, itu jangan, saudara, tetapi karena kita taat dan kasih kepada Allah. Meskipun efek sampingnya, side effectnya itu kita akan diberkati karena Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberkati, ya, kepada orang yang memberi persepuluhan, yang mengembalikan milik Allah yang 10% itu. Jadi sekali lagi saudara, ada dua rahasia keuangan yang diberkati, ya. Ada dua rahasia keuangan yang diberkati, yaitu yang pertama, berilah maka kepadamu akan diberi. Dan yang kedua, taati, ya. Taati perintah Allah dan dengan mengembalikan miliknya, yaitu persepuluhan dari yang kita terima dari Tuhan. Karena semua yang kita terima itu adalah dari Tuhan, dan kita 10% kita harus sisihkan, kita kembalikan, karena itu adalah milik Allah, bukan milik kita, saudara sekalian, supaya kita tidak jadi, jangan disebut sebagai pencuri yang santun, ya, seperti yang ditulis oleh pendeta Dr. H.L. Senduk, pendiri GBI. Mari saudara, kita belajar melakukan ini supaya kita diberkati, ya. Ada dua rahasia supaya kita diberkati. Yang satu, berilah maka kepadamu akan diberi, dan berilah perpuluhan. Amin. Ya, saudaraku sekalian, hari ini adalah minggu pertama, jadi kita harus seperti biasanya kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari siapkan saudara-saudara untuk kita bisa sama-sama dalam perjamuan kudus tersebut. Ya, siapkan roti, atau kalau saudara nggak ada roti boleh pakai biskuit, ya boleh saja, ya, silakan, boleh disiapkan. Kemudian juga anggur, siapkan kalau saudara punya anggur, dan kalau saudara nggak punya anggur juga teh juga boleh, ya. Ataupun kalau misalkan nggak ada, air putih juga nggak apa-apa, itu hanya melambangkan, ya, melambangkan daripada tubuh dan darah Yesus. Mari saudara, kalau sudah, kita akan persiapkan dalam perjamuan kudus. Ini saya memegang roti, dan roti yang melambangkan tubuh Tuhan ini kita akan makan bersama setelah saya membacakan firman Tuhan. Demikian juga dengan air, ya, air yang atau anggur yang akan kita minum juga setelah saya bacakan firman Tuhan bagi kita sekalian. Oke, kita akan angkat tinggi-tinggi roti kita di atas kepala kita, saudara-saudara, sebagai tanda kita menghormati roti yang melambangkan tubuh Tuhan ini. Saya akan bacakan sebelum kita makan bersama-sama, ya, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara sekalian kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah demi menebus dosa kita semua? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Setelah itu kemudian saudara-saudara kita bisa pegang anggur yang ada di tangan kanan kita ini, dan kita juga angkat tinggi-tinggi sebagai tanda penghormatan kita akan anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah bagi kita sekalian. Saya akan bacakan untuk kita sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, bukankah anggur yang kita pegang ini melambangkan darah Yesus yang sudah tercurah untuk menebus dosa kita semua? Amin. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya saudara, mari kita akan akhiri dengan berdoa bersama ya. Kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Kau telah berikan kepada kami saat ini, sehingga kami boleh kembali mendengar sebagian daripada firman Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berhasil ya Tuhan, menjadi keuangan yang berhasil. Mari Tuhan berkati, yaitu dengan memberi dan juga dengan memberi perpuluhan. Mari Tuhan Yesus tolong ya Tuhan. Demikian juga kalau kami sudah ambil bagian dalam perjamuan suci, kiranya kami boleh senantiasa mengenang betapa baiknya Engkau, betapa pengorbananmu yang luar biasa demi untuk menebus dosa dunia, dosa kami semua. Maka Engkau rela mati, Engkau rela menjadi manusia dan rela mati bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, tanpa pengorbananmu tidak ada keselamatan. Kami mengucap syukur buat kasih, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, rahmat-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu tidak lalu begitu saja, melainkan boleh menjadi berkat bagi kami, mendewasakan kami, supaya kami ya Tuhan semakin hari semakin mengerti, semakin mengasihi dan dikasih Tuhan, semakin mengenal dan dikenal Tuhan. Mari Tuhan bahkan semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, untuk semua yang sudah mendengar firman Tuhan secara online dimanapun mereka berada ya Tuhan. Mari Tuhan berkati ya Tuhan dengan limpahnya, dengan berkat rohani dan jasmani. Mari Tuhan Yesus, Engkau tahu segala kebutuhan kami masing-masing. Mari Tuhan nyatakan kemurahan-Mu, sehingga semua kebutuhan-kebutuhan kami boleh tercukupkan, karena Tuhan memberkati dan menolong setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah kiranya Tuhan beri kekuatan penghiburan, yang lemah Tuhan kuatkan ya Tuhan. Demikian juga yang ada masalah, kiranya Tuhan ada solusi bagi mereka. Tuhan buka jalan untuk mereka, sehingga mereka boleh ya Tuhan mendapatkan pertolongan melalui Tuhan maupun mungkin melalui sesama mereka yang Tuhan pakai untuk menolong mereka. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah negara kami. Mari Tuhan berkati ya Tuhan Pak Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya tanpa terkecuali ya Tuhan. Berkati semua dan pakai supaya mereka benar-benar menjadi abdi negara yang berusaha untuk menyejahterakan bangsa dan negara ini. Berkati juga ya Tuhan program vaksinasi di mana-mana supaya boleh semakin meluas, semakin merata, dan seluruh bangsa ini boleh divaksin untuk mendapatkan imunitas supaya lebih lagi meningkat imunitasnya. Tuhan berkati mereka Tuhan juga, yang mereka yang karena korban COVID dan sebagainya. Tuhan tolong jangan sampai meninggal ya Tuhan, dan mereka boleh disembuhkan. Dan Tuhan berkati para tenaga-tenaga kesehatan Tuhan, supaya mereka boleh melakukannya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan memberkati dengan perlindungan, keselamatan, kesehatan juga kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan menolong kami di dalam segala hal. Demikian juga kami semua yang sudah ambil bagian ya Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan berkati tanpa terkecuali, dan berkat rohani jasmani. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan menolong kami. Demikian juga ya Tuhan, supaya ya Tuhan kami bisa kembali dalam pertemuan ibadah-ibadah yang akan datang.
Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang saudara siapkan diri untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat melimpah, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, bahkan diberkatilah juga keluargamu, bahkan dengan berkat keselamatan yang dari Allah. Kasih karunia dari Bapa di sorga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha. Yang percaya, mari kita katakan bersama-sama, Amin.